maklumat itu sebenarnya merupakan hal yang biasa. Intinya adalah bahwa asas keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Isinya adalah mengingatkan kembali ke masyarakat tentang keselamatan jiwa dengan melarang kegiatan-kegiatan fisik dengan pengerahan massa atau massa yang berkumpul. Kemudian setiap aktivitas harus menerapkan protokol COVID-19. Proyeksi Mas ke depan Indonesia pasca pandemi COVID-19 melalui perspektif Humas tentunya menyisakan banyak hal yang harus kita cermati, kita waspadai, antisipasi, kita tanggulangi bersama-sama sebagai proses pembelajaran kita ke depan. Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas cukup kompleks, yaitu Harkamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Di dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal yang melingkupinya, yaitu IPOLED Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu yang melingkupinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mengulas bagaimana pandangan Indonesia ke depan dari sektor politik, ekonomi, dan media dari berbagai tokoh yang ada saat ini. Keynote speaker proyeksi Indonesia pasca pandemi COVID-19 dalam perspektif Humas Polri akan disampaikan oleh KBP Hengki Wijaya, Kabak Pensat Rohupenmas Divisi Mabes Polri. Waktu depan, silakan. Terima kasih untuk materi, yaitu tentang proyeksi Indonesia pasca pandemi COVID-19 melalui perspektif Humas Polri. Jadi, rekan-rekan, bahwa Polri dalam setiap melaksanakan kegiatannya selalu berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Khususnya tugas pokok Polri, yaitu memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Khusus terkait pandemi ini, kemarin ada kebijakan physical distancing dari pemerintah. Kegiatan isi maklumat itu sebenarnya merupakan hal yang biasa. Intinya adalah bahwa asas keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Isinya adalah mengingatkan kembali ke masyarakat tentang keselamatan jiwa dengan melarang kegiatan-kegiatan fisik dengan pengerahan massa atau massa yang berkumpul. Kemudian setiap aktivitas harus menerapkan protokol COVID-19. Kemudian himbauan kepada masyarakat, kepada petugas untuk tetap tenang. Kemudian tidak menyebarkan berita-berita hoax. Kemudian tidak terpengaruh berita dengan sumber yang tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan. Nah, berpijak dari Undang-Undang Maklimat itu, kemudian kita melaksanakan kegiatannya menjadi 3 pendekatan, Mas. Pendekatan yang pertama adalah preemptif, kemudian preventif, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penegakan hukum. Dalam hal preemptif atau kegiatan pencegahan yang mengedepankan instansi atau lembaga terkait. Dalam hal ini Polri bekerja sama dengan instansi lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kemendiknas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, TNI, Kemenkominfo, dan lain-lain terkait IPOLED Sosbud Hankam. Yang bertujuan adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai tugas pokok dari instansi masing-masing. Selanjutnya merumuskan tindakan cepat yang bisa segera dilakukan sambil mendapatkan langkah-langkah yang lebih tepat dan petunjuk atau kebijakan dari pimpinan. Sedangkan di dalam internal Polri sendiri, kami bekerja dengan mengedepankan Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa
bekerja sama dengan TNI, yaitu Babinsa, kemudian Binmas, berupa imbauan-imbauan Kamtibmas, kemudian serta Humas sendiri, yang memanfaatkan media cetak, media elektronik, untuk memberikan imbauan Kamtibmas, mengamplifikasi berita, dan lain-lain, sehingga masyarakat mengetahui dan menjadi sadar dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, public figure, akademisi, dan sebagainya terkait protokol COVID-19. Kemudian kegiatan preventif yang sudah kita lakukan, kegiatan itu berupa pencegahan dengan mengedepankan fungsi-fungsi internal Polri. Dalam kaitannya dengan pencegahan pandemi ini, yang sudah dilakukan adalah membantu melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum, pasar, tempat ibadah, kantor, sekolah, dan sebagainya. Membagikan masker, kemudian hand sanitizer, sembako, makanan siap saji kepada yang membutuhkan. Kemudian kami membuat dapur umum bersama TNI, kemudian menurunkan tim medis Polri bergabung dengan Satgas Penanganan COVID di Wisma Atlet. Kemudian membentuk Satgas Amanusa yang meliputi kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Kemudian melakukan patroli di tempat-tempat umum untuk memberikan imbauan tentang protokol COVID-19 dan teguran bagi masyarakat yang berkumpul dan lain-lain. Di bidang penegakan hukum, ini adalah kegiatan yang sudah tidak bisa lagi melalui pencegahan, dan ini merupakan upaya terakhir, adalah kita mengaktifkan pos-pos bersama TNI bersama instansi terkait, ini khususnya menjelang Lebaran, melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang dicurigai, yang akan melaksanakan mudik dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian memerintahkan untuk membatalkan niat, kemudian memutar balik kendaraan dan sebagainya. Sedangkan pelaku tindak pidana berupa penyebaran hoax, provokasi, sampai dengan tanggal 10 Mei kemarin ada sekitar 102 kasus, Mas, yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri maupun Polda jajaran. Tersangka banyak, yang dilanggar adalah Undang-Undang ITE, kemudian KUHP, kemudian Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kemudian proyeksi, Mas, ke depan Indonesia pasca pandemi COVID-19 melalui perspektif Humas, tentunya menyisakan banyak hal yang harus kita cermati, kita waspadai, antisipasi, kita tanggulangi bersama-sama sebagai proses pembelajaran kita ke depan. Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas cukup kompleks, yaitu Harkamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Di dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal yang melingkupinya, yaitu Ipolet Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu yang melingkupinya. Demikian juga apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, menyampaikan tentang tatanan kehidupan yang baru atau new normal untuk bisa berdampingan dengan COVID-19, yaitu hidup berdampingan dengan COVID-19, namun kita tetap bisa aman, kita bisa tetap sehat. Tentunya dengan melaksanakan protokol COVID-19, menjaga kesehatan, cuci tangan, physical distancing, dan sebagainya. Di bidang ideologi sendiri, Mas, kita lihat bersama di masa pandemi telah terjadi banyak ketegangan
di antara negara-negara di dunia yang berkiblat pada ideologi masing-masing, khususnya Amerika dan sekutunya melawan Cina dengan memanfaatkan isu pandemi yang eksotis ini. Mulai ancaman akan melaporkan ke dalam sidang PBB sampai dengan saling adu kekuatan, khususnya di Laut Cina Selatan. Hal ini tentunya mau tidak mau melibatkan juga masyarakat Indonesia untuk ikut mencermati dan waspada karena sekarang ini dunia sudah semakin datar. Di bidang politik, baik dunia internasional maupun Indonesia sudah bisa dilihat kelompok-kelompok yang saling merapatkan barisan, in group, out group, dan sebagainya. Melihat peluang-peluang untuk menaikkan pamor kelompoknya di mata dunia internasional maupun Indonesia. Itu sendiri juga mempengaruhi. Kemudian di bidang perekonomian, tentunya pasca pandemi ini sudah banyak merubah sejak terjadinya pandemi ini. Di antaranya budaya, semakin banyak budaya menggunakan jaringan internet dalam segala kegiatan yang dahulu dipenuhi dengan kegiatan yang sifatnya manual, fisik, sekarang beralih ke jaringan online semua. Hal ini membawa dampak baik positif maupun negatif. Khususnya bagi Polri adalah tentang Harkamtibmas dan penegakan hukum. Di bidang sosial budaya juga mengalami pergeseran makna yang akan berpengaruh banyak di masyarakat. Tentunya pasti akan ada gesekan yang larinya akhirnya nanti adalah masalah penegakan hukum. Contohnya, misalnya, bersilaturahmi. Definisi bersilaturahmi kalau dulu harus secara fisik, bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, berpelukan, berbincang-bincang. Tetapi sekarang sudah berubah, meluas, yaitu tidak harus secara fisik, tapi bisa dilakukan secara virtual, namun tidak merubah dari makna. Contoh lain misalnya, ada imbauan dari pemerintah tentang tidak sholat di masjid. Nah, pemahaman tentang masjid dulu adalah harus sebuah bangunan yang dibangun khusus dengan bentuk khusus, dengan tempat-tempat khusus digunakan untuk umat Islam melaksanakan sholat. Namun dengan kondisi yang sekarang ini, ada imbauan dari pemerintah bahwa seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Di antaranya adalah di rumah kita bisa sholat bersama-sama, berjamaah dengan pahala yang sama. Nah, hal ini banyak juga atau ada dari masyarakat yang bisa menerima dan ada yang tidak dan sebagainya. Kalau dari pihak kepolisian sendiri berharap itu bisa diterima, bisa diselesaikan secara baik-baik, tidak sampai terjadi pergesekan, menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat sara muncul di media sosial atau dan sebagainya, akhirnya menimbulkan pidana. Kalau sudah muncul di dunia maya, itu tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia sudah bisa membaca pada saat itu, pada waktu itu juga. Tidak bisa dihapus jejak digital tersebut. Kemudian di bidang pertahanan keamanan, hal-hal yang berubah sebelum, saat, dan pasca pandemi COVID-19 tentu membuat sedikit banyak kalangan resah, bingung, marah, putus asa, dan sebagainya. Bagi yang bisa menyesuaikan, maka akan survive. Tapi bagi yang tidak bisa cepat menyesuaikan, maka akan kalah dalam persaingan kehidupan. Hal ini tentunya membawa juga ke dampaknya ke keamanan. Untuk itu Polri bersama dengan instansi terkait selalu berusaha bisa mengantisipasi gejala-gejala itu untuk merumuskan dan menemukan solusi yang tepat sehingga dapat diwujudkan keadilan sosial di masyarakat. Upaya penegakan hukum adalah upaya yang terakhir yang dilaksanakan oleh Polri, manakala upaya pencegahan itu sudah maksimal dilaksanakan. Strategi Humas Polri dalam menghadapi Indonesia pasca pandemi COVID-19, Polri dalam setiap melaksanakan tugas pokoknya selalu harus ada yang mendasarinya, sehingga langkah-langkahnya dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum dan legitimate atau direstui oleh masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan, Polri selalu melihat kalender Kamtibmas, yaitu Kamtibmas, gangguan Kamtibmas khususnya. Kegiatan di masyarakat yang terus-menerus berulang-ulang dari tahun ke tahun. Contohnya, misalnya menjelang Idul Fitri, pasti ada operasi ketupat. Menjelang Natal, pasti ada operasi lilin. Menjelang 1 Mei, pasti ada kegiatan nanti akan unjuk rasa, misalnya Hari Buruh dan sebagainya. Yang hal seperti itu, yang disebut kalender Kamtibmas. Kita udah menjadwalkan setiap tahun itu seperti itu. Jadi Polri bisa mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah Kakerda atau karakteristik kerawanan daerah. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan masing-masing. Misalnya karakter dari masyarakat yang keras, pekerjaannya ini berarti potensi kerawanannya ada di bidang ini dan sebagainya. Itu sudah dipetakan oleh Polri. Nah, dasar itulah kita, ditambah satu lagi, hal-hal yang menjadi atensi pemerintah dan masyarakat umum. Itu artinya belum bisa antisipasi sebelumnya, seperti kasus pandemi COVID ini. Tahun-tahun sebelumnya itu belum ada. Nah, itu untuk ke depan kita untuk menjadi atensi bagi Polri. Dasar-dasar itu sehingga kita membuat perencanaan, membuat kegiatan atau operasi khusus, di mana personilnya khusus, anggarannya juga khusus, waktunya khusus, tempatnya khusus. Dan Polri akan tetap melaksanakan tugas pokoknya meliputi 3 langkah, yaitu tetap tadi preemptif, preventif, dan penegakan hukum sebagai dasar bertindak. Fungsi kehumasan sendiri adalah salah satu fungsi utama di kepolisian. Sekarang fungsi kehumasan fungsi utama, Mas. Kalau dulu adalah fungsi pendukung, tapi sekarang kehumasan ini fungsi utama di Polri. Dan bahkan Kapolri sekarang memerintahkan dibesarkan lagi dari yang divisi menjadi badan. Kalau divisi itu dipimpin oleh bintang 2, kalau badan itu dipimpin oleh bintang 3. Nah, ini artinya nih betapa pentingnya kehumasan itu di Polri. Kegiatan fungsi utama di kepolisian diantaranya bertugas mempublikasikan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri kepada masyarakat, karena lagi anggaran biaya operasional Polri adalah dari masyarakat. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Polri, keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Polri harus disampaikan, dilaporkan kepada masyarakat. Kemudian memberikan informasi yang valid tentang situasi Kamtibmas di wilayah Indonesia secara komprehensif, yang dilakukan dengan cara pendekatan strategis manajemen media, yang di dalamnya mengandung unsur informasi, edukasi, peringatan, himbauan, dan hukum. Kemudian di bidang pencegahan yang meliputi preemptif dan preventif, menyadari betapa vitalnya fungsi kehumasan ke depan, maka itu tadi Bapak Kapolri, Bapak Idam Aziz memerintahkan segera dibesarkan dari divisi menjadi badan, dengan cara tentunya meningkatkan jumlah personil, meningkatkan kemampuan personil, rekrutmen personil dengan basic informatika dan sebagainya yang mendukung fungsi kehumasan. Kemudian meningkatkan anggaran mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Kita berharap kualitas dari kehumasan yang dirasakan masyarakat pada tingkat Mabes Polri sama dengan yang dirasakan pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek.
Kalau kita bisa memberi contoh, ibarat seperti kalau kita ke KFC. Saya KFC di Jakarta rasanya sama ketika beli KFC di Papua, seperti itu. Seperti itu. Kemudian anggaran juga ditingkatkan. Sekarang anggaran memang sudah besar. Tetapi kita masih butuh karena perubahan tadi dari divisi menjadi badan. Kemudian sarana prasarana juga ditingkatkan, terutama masalah sarana prasarana di bidang multimedia. Karena sekarang ini semuanya serba online. Pelan-pelan kita tingkatkan. Kalau sekarang boleh diketahui banyak sarana prasarana adalah milik pribadi. Sampai dengan polsek, ironis sekali, milik pribadi. Ya, karena dinas belum mampu untuk melengkapi itu, sarana prasarana itu. Kemudian melakukan perubahan untuk cara bertindaknya, yaitu merubah SOTK, susunan organisasi dan tata kerja menjadi yang lebih dinamis, menjadi yang lebih modern, tidak terlalu berbelit-belit, menjadi lebih sederhana. Kemudian memberdayakan media mainstream dan media sosial dengan memperbanyak meme dengan kualitas yang lebih bagus, membangun narasi digital, kemudian memperbanyak kegiatan preskon, live streaming, talk show, kemudian bisa memaksimalkan penggunaan IMM, Intelligent Media Management, yaitu untuk menganalisa pemberitaan. Kemudian lebih banyak melibatkan influencer yang di dalamnya adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, public figure, unsur-unsur medis, dengan harapan menjadi influencer kepada followernya. Jadi itu Mas, jadi strategi kami dari kehumasan itu pasca pandemi COVID-19. Dengan langkah-langkah tersebut yang didasari pengalaman selama pandemi COVID-19, kali ini diharapkan Polri, khususnya kehumasan Polri, dapat lebih survive, mampu lebih banyak mengambil peran penting membantu masyarakat pasca pandemi COVID-19, sehingga Kamtibmas dapat tetap kondusif. Saya kira itu saja Mas dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.